Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah ya, Allah masih memberikan kita kemudahan untuk berkumpul menuntut ilmu. Nah, oh ya, perkenalkan nama Ibu Ilmu Supia, bisa dipanggil Ibu Ilma. Oke, yang pertama, Ibu mau absen dulu nih. Fatma hadir? Hadir Ibu. Hadir, Alhamdulillah. Siska hadir? Siap hadir Bu. Hadir, Alhamdulillah. Jamila hadir? Hadir Bu. Alhamdulillah semua hadir ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita buka dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ini pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kecermerlangan ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah. Oke, Ibu pengen kalian coba cari tahu dulu nih, siapa saja para ulama yang berperan penting dalam kejayaan dinasti Abbasiyah. Silahkan cari dulu ya. Gimana? Udah ada yang ketemu? Siapa saja ilmuwan muslim yang berperan dalam dinasti Abbasiyah? Ada Bu. Yang saya dapat ini ada At-Tabari, lalu Ibnu Sina, Al-Ghazi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Miskawai, Jabir Ibnu Hayyan, dan Al-Khawarizmi. Oke, betul sekali apa yang disebut Jamilah tadi. Ibu akan jelasin ya secara ringkas aja karena waktu kita terbatas, dan Ibu juga sudah mengirimkan materinya ya di WhatsApp grup. Nanti kalian coba baca, coba kalian pahami. Oke. Nah, yang pertama ada Ali Ibnu Rabbani At-Tabari atau biasa kita kenal sebagai At-Tabari. Beliau ini adalah penemu pertama ensiklopedia kedokteran. Selain itu, karya beliau yang paling terkenal berjudul Firdaus Al-Hikmah. Beliau ini memang seorang dokter, tapi juga seorang ilmuwan yang menguasai berbagai ilmu. Ada ilmu astronomi, ilmu filsafat, matematika, dan sastra. Beliau juga merupakan guru dari Zakaria Abu Bakar Ar-Razi. Kemudian ada Abu Ali Husain bin Abdullah bin Sina, atau kita kenalnya sebagai Ibnu Sina ya. Di barat beliau dikenal dengan nama Avicenna. Beliau adalah ilmuwan pertama yang menemukan peredaran darah manusia. Beliau yang pertama kali mengatakan bahwa selama dalam kandungan, bayi mengambil makanan lewat tali pusar. Beliau juga nih yang mengawali praktek bedah dan penjahitannya. Beliau juga terkenal sebagai dokter ahli jiwa atau psikoterapi. Lalu ada Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau adalah dokter dan filosof besar pada zamannya. Beliau pernah menulis 2000 lembar kertas dalam setahun. Masya Allah. Karya beliau yang terkenal adalah Al-Hawi, sebuah ensiklopedia kedokteran terdiri dari 20 jilid. Nah, selain para ilmuwan, dinasti Abbasiyah juga memiliki ulama yang luar biasa. Dari kalian, ada yang tahu siapa saja ulama di masa dinasti Abbasiyah ini? Saya, Bu. Yang saya ketahui ada Imam At-Tirmizi, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan 4 ulama mazhab itu juga kan, Bu? Wah, betul sekali. Terima kasih ya Fatma sudah membantu Ibu. Oke. Nah, jadi ada 3 kategori ulama di masa itu. Yang pertama, ulama penyusun kutubus sittah. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Ibu cuman menjelaskan beberapa saja ya. Yang pertama ada Imam Abu Daud. Imam Abu Daud ini karya beliau yang terkenal adalah kitab As-Sunan Abu Daud. Pegangan beliau untuk mengajarkan ilmu hadis dan fikih kepada penduduk. Lalu para ulama yang menjadi guru beliau ini banyak sekali. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah salah seorang ulama besar yang wara, saleh, dan juga bijaksana. Lalu ada Imam An-Nasa'i. Kitab beliau adalah Sunan An-Nasa'i
yang memuat lebih sedikit hadis dhaifnya setelah kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Banyak juga guru beliau, salah satunya adalah Imam Abu Isa At-Tirmizi. Yang kedua, kategori kedua, ada 4 ulama mazhab. Kalian pasti sudah tahu dong ya. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau ini nanti kalian baca aja ya di materi yang Ibu bagikan. Yang ketiga, ada ulama tafsir. Ada 2 ulama tafsir, yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir. Jadi Ibu cuma menjelaskan Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya. Beliau adalah seorang penghafal Al-Quran di usia 77 tahun. Kemudian pada usia 8 tahun beliau menjadi imam sholat. Lalu usia 9 tahun beliau sudah melakukan pencatatan hadis. Nah, beliau ini melakukan perjalanan mencari ilmu ke berbagai kota, khususnya untuk mendalami ilmu bahasa, sastra, dan qiraah. Karya beliau yang terkenal berjudul Tarikh Ar-Rasul atau Tarikh Ar-Rasul wa Al-Muluk atau Sejarah Para Rasul dan Raja. Tapi yang sering dikenal yaitu Tarikh At-Tabari. Karya terkenal lainnya adalah Tafsir At-Tabari yang sering jadi rujukan oleh para pemikir muslim seperti Imam Asyuyuti, juga Ibnu Katsir. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang manfaat atau ibrah yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari hal ini. Oke, silahkan ya. Kak, Bu. Nah, menurut saya, manfaat yang bisa kita ambil dari mempelajari hal ini adalah yang pertama, kita jadi sadar gitu kalau kesungguhan, keuletan, dan juga kegigihan kita dalam belajar itu akan menjadikan kita sebagai orang yang berilmu dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, kita itu dalam membentuk generasi yang bermental ilmuwan dan juga ulama, maka diperlukan negara yang memberikan fasilitas belajar yang dibutuhkan gitu. Selain itu, negara juga harus menghadirkan guru yang bertakwa kepada Allah serta memiliki wawasan tinggi terhadap bidang yang mereka ajarkan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Wah, terima kasih Siska atas tanggapan luar biasanya. Nah, betul sekali bahwa sebenarnya kita itu dengan mempelajari hal ini akan semakin sadar kalau ilmu itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Maka sudah selayaknya untuk kita, orang tua kita, lingkungan kita, bahkan negara kita untuk mempersiapkan hal-hal yang akan membantu kita dalam belajar. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Silahkan ya. Ibu Fatma izin bertanya, bagaimana sih cara kita meneladani ilmuwan dinasti Abbasiyah ini? Sedangkan kan zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu teralihkan dari belajar. Terima kasih, Bu. Ya, betul sekali, sekarang ini banyak ya hal-hal yang membuat kita itu tidak fokus lagi gitu untuk melakukan aktivitas belajar, seperti halnya sosmed atau tontonan-tontonan yang sebenarnya itu bisa jadi sia-sia ya. Nah, jadi yang pertama perlu kita lakukan adalah berusaha mengendalikan diri kita untuk tidak teralih fokus. Kemudian lagi kita harus berdoa juga kepada Allah supaya kita diberikan Allah petunjuk, kemudahan gitu untuk terlepas dari hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sia-sia. Oke, kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini adalah bahwa seperti yang kita pahami tadi, dinasti Abbasiyah itu sudah memberikan sumbangan besar untuk peradaban Islam di dunia ini. Selain itu juga didukung oleh para khalifah yang memiliki kecintaan dan juga perhatian besar dalam bidang pendidikan gitu dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga melahirkan para ilmuwan dan ulama yang luar biasa gitu. Karya mereka bahkan abadi di sepanjang sejarah. Dan inilah bukti bahwa peradaban dan kebudayaan Islam itu mewarnai peradaban dunia. Alhamdulillah, kita sudah di ujung pertemuan kita hari ini. Ibu sudah bagikan kuis ya yang ada di
grup. Oke. Nanti kalian silahkan diisi, Ibu tunggu sampai jam 23 malam. Nah, oh ya, nanti pelajaran minggu berikutnya kita akan mempelajari tentang peradaban emas dinasti Abbasiyah. Jadi tolong dipelajari dulu ya anak-anak. Nah, kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya. Salah hilaf, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya.